kan puasa, lu punya duit. Lah, tante, bukannya kebalik bang? Oh iya kembali kan? Nah itu udah. Bukan itu bang, kata-katanya yang balik. Oh kata-katanya. Jadi ulang nih. Yang ulang bang. Oke. Pemikiran begini. Lu punya duit, lu punya puasa. Oke. Tapi buat gua enggak ya. Ibaratnya gua gak punya materi, lawan orang bermateri. Bisa jadi gua menang soal pemikiran. Soal pemikiran itu. Udah tenang lu gak usah mikirin itu sama gua tai. Lu gak main gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasimu. Saya Hikal Rifki Fanani. Dan saya Ranumgo. Nah, baik teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing dengan parodi yang sudah kami parodikan tadi. Banyak yang menyangkut pautkan dari obrolan abang-abang tersebut dengan obrolan para ahli filsuf terkenal. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan filsuf itu sendiri? Mari kita bahas di video ini. Oke teman-teman, jadi apa sih sebenarnya filsafat itu? Nah, mari kita bahas dalam video kali ini. Filsafat sebenarnya adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan. Seperti siapa kita, apa arti hidup, apa itu kebenaran, dan sebagainya. Jadi, bayangkan kamu sedang duduk bersama teman-temanmu di ruang tamu, sedang menikmati secangkir kopi, dan tiba-tiba kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat semuanya berpikir dalam-dalam. Filsafat membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan memberikan kerangka berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, kamu bisa bilang filsafat itu seperti GPS untuk pikiran kita. Ia membantu kita menavigasi kompleksitas kehidupan dan menemukan arah yang tepat. Satu hal yang keren tentang filsafat adalah ia tidak memberikan jawaban yang pasti. Filsuf itu seperti detektif yang mencari petunjuk dan berpikir kritis tentang segala sesuatu. Mereka tidak takut untuk bertanya kenapa dan bagaimana, sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Tentang dunia. Jadi, jika kamu suka berpikir tentang makna hidup, etika, atau bahkan tentang eksistensi alam semesta, maka kamu mungkin tertarik dengan filsafat. Ini adalah cara untuk menjelajahi pemikiranmu sendiri dan menggali lebih dalam tentang segala hal yang membuatmu penasaran. Terakhir, ingatlah bahwa filsafat tidak hanya terbatas pada orang-orang pintar dengan janggut panjang di universitas. Kamu juga bisa menjadi filsuf di kehidupanmu sehari-hari. Jadi, jangan takut untuk mempertanyakan hal-hal dan menjalani kehidupan dengan cara yang lebih refleksif. Nah, teman-teman, kita selanjutnya akan membahas tentang perkembangan filsafat. Nah, kita akan menyelami dunia keren tentang perkembangan filsafat. Nah, perkembangan filsafat itu seperti sebuah perjalanan, dan kita akan memulai petualangan epik melintasi waktu. Bayangkan teman-teman, kita sedang naik mesin waktu dan meluncur melalui abad-abad untuk menjelajahi bagaimana filsafat ini berkembang. Pertama, kita singgah di Yunani kuno. Nah, di sini semuanya dimulai. Teman-teman, kita bertemu dengan filsuf keren seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka adalah tokoh-tokoh utama dalam filsafat yang meletakkan dasar bagi para pemikir masa depan. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang pengetahuan, etika, hakikat, serta realitas. Nah, mereka adalah pencari kebenaran sejati, menentang status quo, dan menginspirasi generasi-generasi mendatang. Nah, kemudian kita langsung loncat ke abad pertengahan, dan kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Ini adalah era Santo Thomas Aquinas dan pemikirannya yang membingungkan. Kenapa? Karena ia menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Kristen, mencoba memahami hubungan antara lain dan akal. Karyanya sangat mempengaruhi perkembangan filsafat di masa depan. Pun teman-teman tidak lupa, jangan lupakan Renaisasi. Ini adalah masa kebangkitan seni dan pengetahuan di Eropa. Para pemikir seperti Leonardo da Vinci dan Niccolò Machiavelli muncul dengan ide-ide yang mengguncangkan dunia. Mereka mengeksplorasi konsep manusia, kekuasaan politik, dan keindahan seni dalam cara baru yang inovatif. Lanjut ke masa modern, kita melihat pemikiran filsafat yang semakin kompleks dan beragam. Dari filsuf rasionalis seperti Descartes yang menekankan pentingnya keraguan dan pemikiran rasional, hingga filsuf empiris seperti John Locke memfokuskan pada pengalaman berbagai sumber pengetahuan. Dan kita juga tidak bisa melupakan pemikir seperti Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, dan Karl Marx yang mengubah pandangan dunia dengan gagasan-gagasan mereka yang radikal.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjelajahi dunia menarik objek kajian filsafat. Jadi siap-siap deh, pikiranmu akan meledak. Dalam filsafat, objek kajian adalah pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, eksistensi pengetahuan, dan hakikat realitas. Bayangin aja, kamu lagi duduk santai bareng teman-teman, minum minuman favorit, terus tiba-tiba kamu ajukan pertanyaan yang bikin semua orang berpikir, wah, filsafat mencakup berbagai topik yang luas. Kita bicara tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, hakikat kebenaran, etika, dan banyak lagi. Itu seperti kita menggali dasar-dasar pikiran dan mempertanyakan segala sesuatu yang mendasari pengalaman hidup kita. Misalnya, kita punya epistemologi. Itu adalah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan dan bagaimana kita memperolehnya. Kita bertanya, apa yang bisa kita ketahui? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Apa batas pengetahuan kita? Terus ada metafisika. Ini membahas hakikat realitas dan eksistensi. Kita bertanya, apa itu realitas? Apakah ada keberadaan abstrak di luar apa yang kita lihat? Etika juga penting dalam filsafat. Kita menjelajahi pertanyaan tentang apa yang baik dan buruk, bagaimana kita harus bertindak, dan apa yang membentuk tindakan moral kita. Dan tentu saja ada filsafat politik, estetika, filsafat agama, filsafat ilmu, dan masih banyak lagi. Semua ini adalah objek kajian dalam filsafat yang bikin otak kita berputar. Tapi yang keren tentang filsafat adalah kita tidak hanya mempelajari objek kajian ini, tapi juga berpikir tentang mereka secara kritis. Filsafat melibatkan merenungkan pertanyaan-pertanyaan, berdebat, dan mencari jawaban yang mendalam dan bermakna. Nah, bagi teman-teman mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini tentang pembahasan filsafat. Apabila kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian dapat mengkritik kami di kolom komentar agar kami bisa mengevaluasi dan memperbaiki channel kami. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Edukasimu, mulai dari sekarang harus subscribe dan like sebanyak-banyaknya untuk mendukung perkembangan channel kami dan peluncur semangat bagi kami dalam memberikan konten-konten menarik serta edukasi bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, saya Ranumgo Dan saya Hikal Rifki Fanani, kita pamit dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.